Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, Mapel Sejarah dan Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah DDI Lombang-Lombang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video praktek pembelajaran di kelas 12 dengan materi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Untuk itu, mari kita saksikan video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua ya, tentang materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu, yaitu doa untuk keselamatan kita dan untuk belajar. Untuk itu, untuk memandu doa, kami persilakan kepada ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pertemuan ini kita akan membahas tentang materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Intinya, yang pertama itu satunya itu menghayati dan mengajarkan ajaran agama yang dianutnya, dan kemudian menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli serta gotong royong dan kerjasama. Dan ketiga yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan. Sedangkan di keempat yaitu mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Kompetensi dasar yaitu di 1.1 yaitu kita menghayati kewajiban dalam berdakwah. 2.1 yaitu mengamalkan semangat yang tinggi dan berdoa. Dan 3.1 menganalisis jalur dan proses masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang keempat, membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kewajiban dalam berdakwah. Dan kedua, peserta didik mampu mengamalkan semangat yang tinggi dalam berdakwah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam ke Indonesia. Oke, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya akan adakan pretest. Yaitu saya akan menanya kepada seseorang, siapa yang tahu atau apa yang Anda ketahui tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oke, Pari silakan. Dan saya ketahui tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur dakwah dan perdagangan. Oke, ada lagi? Oke, Salsa silakan. Menurut saya, masuknya Islam ke Indonesia memberi dampak yang signifikan pada kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Islam menjadi integral dari identitas dan kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, cukup ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke mengamati gambar. Di gambar 1 ini ada fotonya para ulama, dan gambar kedua ini ada kapal dan orang-orang yang sedang berdiskusi. Untuk itu, siapa yang bisa mengamati gambar 1 dan gambar
Saya Pak. Oke, Padel, silakan berdiri. Yang mana mau diamati? Oke, apa yang kau amati tentang gambar 1? Menurut pendapat saya, demokrat adalah untuk para wali songo yang berjumlah lintas di negara. Oke, beri aplaus kepada Padel. Dan kita lanjut kepada teori ketiga, yaitu teori Persia. Menurut sejarawan Hussein Jajaningrad adalah orang yang mengungkapkan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Oke, sebelum kita lanjut ke materi inti tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, minggu lalu kita belajar tentang gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam, yaitu letak geografisnya, keyakinan, politik dan pemerintahan, perekonomian dan perindustrian, dan sastra dan kesusastraan. Ini pernah dipelajari minggu lalu di? Oke. Kita mau masuk materi. Ini adalah peta konsep sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Arab, yang kedua ada teori Gujarat, teori Cina, dan teori Persia. Oke. Untuk itu kita akan membahas satu persatu tentang teori-teori ini. Oke. Bagian A, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Pertama itu, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam, kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan, campuran, dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia. Yang pertama, teori India atau teori Gujarat. Yang kedua teori Arab, ketiga teori Persia, dan terakhir teori Cina. Oke, kita lanjut. Kita pertama masuk kepada teori India. Teori ini dikemukakan oleh Tichnapel Mokwite Patimi dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snot Horgrens, yaitu ia mengatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 atau 1200 sampai 1300 Masehi. Oke. Para pedagang dari Cambai, Gujarat, India, memang sebagian besar sejarawan asal Belanda mengenai teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak India. Buktinya yaitu raja pertama Samudra Pasai bernisamkan dari Gujarat atau India. Oke, ini hanya gambaran singkatnya ya. Nanti kita perdalam lagi. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Tentang teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Oke. Dan teori terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, Jawa dan Sumatera berasal dari perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat jauh sebelum Islam di Indonesia dikenal di Indonesia pada masa Hindia Buddha. Etnis Cina atau Tiongkok, lihat ya, telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Itulah tadi teori tentang masuknya Islam di Indonesia.
kita belum melangkah kepada penyebarannya. Tapi kita baru membahas tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke? Oke, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Rusdiana berdiri. Bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan? Oke, silakan duduk kembali. Oke, saya langsung jawab saya untuk mempersingkat waktu. Karena kita diburu waktu, jadi saya akan jawab. Oke, proses masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan begini. Orang Arab, orang India, dan orang Cina itu kalau dia pergi berlayar, pasti dia berdagang. Dan dia tinggal di Indonesia, yang dulu namanya bukan Indonesia, tapi Nusantara. Dia berdagang di situ. Dia berdagang orang Arab, contohnya di Turi Arab, contohnya orang Arab. Orang Arab berdagang itu, dia berdagang dengan jujur, lemah lembut, dan tidak pernah bohong. Kalau harganya begini, harganya juga begitu. Dia tidak pernah memotong, bahkan melebihkan harga yang dijualnya. Itulah kenapa banyak orang Arab, orang India, orang Cina yang datang berdagang Indonesia, yang tadinya berdagang juga menyebarkan agama Islam. Kenapa? Orang-orang yang di Nusantara yaitu Indonesia mudah menerima agama Islam karena dia melihat kepribadiannya dalam berdagang. Cukup? Oke, kerja kelompok ya. Oke. Indonesia. Oke, tugasnya sudah selesai? Oke, silakan kelompok 1 naik untuk mempresentasikan tugasnya. Siapa kelompok 1? Berapa? Ya, untuk kelompok 1 saya persilakan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Langsung membaca ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pendapat kami tentang perang pedagang muslim dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Apa Kami dia? memiliki pendapat yaitu perang pedagang muslim dalam proses penyebaran Islam di Indonesia sangat signifikan. Mereka membawa ajaran Islam melalui perdagangan, berinteraksi dengan masyarakat lokal, dan membentuk komunikasi muslim. Pedagang muslim juga mempengaruhi budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pedagang muslim berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui dakwah tidak langsung, pembentukan komunitas muslim, dan pengaruh budaya dan sosial. Mereka membantu memperkenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia dan membentuk kehidupan beragam yang kuat di Nusantara. Sekian dari pendapat kelompok kami. Oke, kepada kelompok 2 kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 2 ini mengajukan pendapat kami Oke. tentang perang pedagang muslim dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Oke, silakan. Pendapat kami adalah pedagang muslim memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan maritim dan interaksi langsung dengan masyarakat lokal. Mereka tidak hanya bertransaksi barang, tetapi yang memperkenalkan ajaran Islam, budaya dan nilai-nilai agama. Oke. Itulah yang saya sampaikan dari kelompok 2. Berlebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Oke, kelompok ketiga, silakan maju. Langsung ya, oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mengajukan beberapa pendapat tentang hasil diskusi kami mengenai perang pedagang muslim dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Oke. Menurut kami ada 2 pendapat, yaitu yang pertama, mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam melalui jalur perdagangan maritim dan interaksi serta dengan masyarakat lokal.
Yang kedua, mereka berperan sebagai duta agama yang membawa pesan-pesan Islam melalui jalur perdagangan dan interaksi sosial, yang pada akhirnya membantu membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Sekian pendapat dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, silakan maju. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin memberikan pendapat singkat tentang perang pedagang muslim. Pendapat kami tentang perang pedagang muslim, adanya hal positif yang bisa dirasakan sampai sekarang, yaitu adanya pembentukan komunitas muslim, adanya pendidikan dan dakwah di Indonesia, dan pengembangan ekonomi. Hal ini berdampak baik bagi muslim di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Nah, itulah tadi para jawaban dari kalian, mulai dari kelompok 1 dan kelompok 4. Oke, supaya pagi tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kalau saya bilang 4 malam, apa? Sore. Tadi sore 3 kali ya. Kalau malam setengah. Tidak. Oke? Oke, kita coba. Kita coba. Ya. Kalau malam setengah kita coba. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Malam. Oh. Oke, kita ulangi sekali lagi. Sekali lagi deh. Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke. Oke. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita telah membahas tentang materi inti dari sejarah masuknya Islam Indonesia. Kemudian saya akan simpulkan bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia itu ada 4 teori. Teori pertama yaitu teori dari India atau Gujarat, teori kedua itu teori Arab, ketiga teori Persia, dan keempat teori Cina. Paham? Dan setiap para pedagang atau para penyebar Islam ke Indonesia itu dia menyebarkan agama Islam itu dengan cara damai. Dan dia tidak pernah ada dusta di dalam dirinya dalam menyampaikan agama atau ajaran Islam. Baik dari prosesnya melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, pendidikan, politik, dan tasawuf, semuanya murni. Karena dalam Islam ada kebaikan. Kemudian, kita evaluasi sedikit. Apa yang mau dievaluasi? Bahwa di dalam proses Islam itu, selain dari perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf, itu kan semua proses masuknya Islam ke Indonesia. Dan bisa kita berpikir kembali bahwa Islam itu banyak prosesnya atau jalurnya masuk sehingga Islam berkembang di Indonesia. Oke? Oke. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini, kita mengerjakan tugas dulu. Paham? Oke, saya akan bagi tugasnya dan kalian kerjakan. Saya bagi ya. 1. Cukup? Oke, dikerja. Pilih sesuai jawaban yang benar. Oke, sudah selesai. Ya, itulah materi yang disampaikan tadi tentang sejarah masuknya Islam Indonesia. Kita telah melakukan evaluasi serta mengerjakan tugas di post-test terakhir. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa lagi melanjutkan ke materi selanjutnya tentang penyebaran Islam yang dibawa oleh para wali, yaitu Wali Songo, Wali 9. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah MADDI Lomba-Lombang mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin